Baik, yang selanjutnya, bahasa Indonesia ilmiah itu cirinya adalah konsisten. Jadi contohnya seperti ini, yang di atas ini yang tidak konsisten ya. Mula-mula yang dilakukan peneliti adalah menghimpun data lapangan, menghimpun ini kata kerja, mengolahnya ini juga kata kerja, memberikan penafsiran. Nah, memberikan ini kata kerja, sementara kata penafsiran ini kata benda. Itu yang membuat kalimat ini menjadi tidak konsisten. Ketidakkonsistenan berikutnya adalah karena di sini dilakukan, itu menggunakan kata kerja pasif, sementara menghimpun, mengolah, memberikan ini kata kerja aktif. Sehingga kalimat ini pendek, tetapi ini tidak ilmiah. Kenapa? Karena tidak konsisten. Bagaimana cara mengonsistenkannya? Nah, seperti ini. Mula-mula peneliti menghimpun data lapangan, mengolah, dan menafsirkannya. Nya ini nya apa? Data lapangan, bukan? Terus sudah gitu, menghimpun, mengolah, menafsirkan, ini semuanya menggunakan kata kerja jenis aktif. Yang ketiga, objektif. Supaya kalimat itu objektif, perlu dihindari kata ganti orang. Misalnya, kita, kami, saya, itu kata ganti orang ya, itu harus dihindari dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya, hindari kata yang bersifat memaksa. Antara lain, tentu, wajib, harus, pasti, perlu. Ini adalah kosakata yang bersifat memaksa. Itu juga tidak menyebabkan kalimat itu menjadi tidak objektif dan itu dilarang dalam penulisan karya ilmiah. Contoh dalam kalimat seperti ini. Kita tentunya sering mendengar istilah tentang good corporate governance. Nah, kata kita, tentu, ini adalah ciri-ciri kosakata yang tidak objektif, sehingga harus kita ganti kalimatnya supaya dua kata ini hilang. Misalnya menjadi istilah good corporate governance sering terdengar akhir-akhir ini. Nah, ini baru kalimatnya betul ya, karena dua kata ini tadi sudah kita hilangkan. Contoh lain, kita tentu ingin membahas krisis perbankan yang terjadi mulai akhir 97 hingga saat ini. Kita tentu. Ya, kata kita, kata tentu tadi adalah kosakata yang bersifat tidak objektif sehingga harus dihindari kan? Maka dua kata ini harus dihilangkan. Menjadi kalimatnya diubah saja. Pembahasan ini hendaknya difokuskan pada krisis perbankan yang terjadi mulai akhir 1997 hingga saat ini. Nah, seperti itu. Apa sih buktinya bahwa kedua kata ini tuh kok bersifat subjektif? Karena begini, kita tentu, kita itu siapa? Kan berarti orang yang ngomong dan orang lain yang mendengarkan, kan gitu. Tentu itu berarti keinginan saya sebagai pembicara dengan keinginan kalian sebagai pendengar itu sama. Berarti saya ini secara tidak langsung memaksa kalian untuk membahas krisis perbankan. Saya ini sebagai penutur, pembicara, memaksa pendengar untuk membahas krisis perbankan. Padahal kan belum tentu mau, gitu ya. Itu buktinya bahwa kata kita, kata tentu, dan kosakata lainnya yang ada di sini, ini kalau ada dalam kalimat, maka menyebabkan kalimat itu menjadi tidak objektif sehingga perlu dihindari. Yang selanjutnya, ciri bahasa diksi dalam karya ilmiah itu harus ringkas dan jelas. Jadi seperti ini adalah kalimatnya pendek, tetapi dia tidak ringkas dan jelas. Ayo kita lihat. Nilai etis menjadi pedoman dan dasar pegangan hidup bagi setiap warga negara Indonesia. Pedoman itu apanya dasar pegangan hidup? Kan sama. Karena sama, digunakan dua-duanya, maka menyebabkan kalimat ini pendek tetapi tidak ringkas dan tidak jelas. Maka digunakan saja salah satu. Kemudian ciri yang kelima, lugas. Nah, ini ada kalimat yang diksi yang menyebabkan kalimat ini tidak lugas, yaitu kata sejauh mana. Penelitian ini akan mengukur sejauh mana pelaksanaan good corporate governance dalam dunia perbankan. Sejauh mana di sini menjadi tidak lugas, kenapa? Karena tidak jelas ukurannya. Mengukurnya itu sampai sejauh mana? Lah ya, sejauh mana? Ukuran berhenti di mana? Penelitian ini itu tidak jelas. Maka sebaiknya bagaimana? Ya sudah, kita hilangkan saja ini. Jadi langsung saja penelitian ini akan mengukur pelaksanaan good corporate governance dalam dunia perbankan. Cukup.